Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Data Mining. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi di dalam data mining yang menurut saya paling penting yang harus dipelajari, yaitu data preprocessing. Dalam bahasa Indonesianya adalah pengolahan data. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang data preprocessing, saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang dimaksud tentang data mining, kemudian tahapan-tahapan apa yang bisa kita gunakan di dalam data mining itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari data mining itu sendiri adalah suatu cara yang bisa kita gunakan untuk ekstraksi sebuah informasi dari sekumpulan data yang besar menjadi sebuah pengetahuan, sehingga kita bisa mendapatkan pola-pola yang bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Adapun di dalam data mining ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Nah, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan di dalam tahapan data mining itu sendiri. Yang pertama itu adalah kita bisa menggunakan pendekatan CRISDM. Di dalam pendekatan CRISDM itu, tahapan-tahapannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemahaman tentang bisnis atau business understanding. Tahapan yang kedua itu adalah data understanding atau pemahaman data. Tahapan yang ketiga itu adalah data preparation. Tahapan yang keempat itu adalah pemodelan. Tahapan kelima itu adalah evaluasi kinerja. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan atau deployment. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan yang lain, yang paling umum, atau pendekatan tahapan data mining yang paling umum, yaitu tahapan yang pertama itu adalah pengumpulan dataset. Tahapan yang kedua itu adalah data pre-processing. Tahapan yang ketiga itu adalah implementasi metode. Tahapan yang terakhir itu adalah evaluasi kinerja. Baik, kita kembali ke materi hari ini tentang data pre-processing. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan di dalam data pre-processing itu? Itu adalah pertanyaan besar. Mengapa kita menggunakan data pre-processing? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu secara mendasar dulu. Pertama, kita harus tahu dulu data-data yang kita tangani, di mana data-data itu memiliki jenis masing-masing. Di sini ada beberapa jenis data yang bisa kita gunakan di dalam data mining. Jenis data yang pertama itu adalah datanya berupa matriks, yang mana matriks ini ada baris dan kolom. Baris ini menunjukkan sebuah atribut, sedangkan kolom ini menunjukkan sebuah value atau nilai yang dimiliki oleh atributnya. Kemudian jenis data yang lain itu adalah bersifat dokumen, data dokumen yang terdapat beberapa kalimat di dalam dokumen itu bisa kita analisis sebagai data mining. Kemudian jenis data yang lain itu adalah data transaksi. Data transaksi ini berisi tentang data-data pembelian dari seorang konsumen. Itu bisa kita analisis pakai data mining. Kemudian jenis data yang lain itu adalah jenis data yang ada di internet, kemudian jenis data jaringan sosial media, kemudian jenis data struktur molekul yang ada di biologi. Itu bisa kita analisis. Kemudian jenis data yang lain yang bisa kita gunakan atau bisa kita proses menggunakan data mining itu adalah data image, data gambar, data video, data peta atau spasial, kemudian data suara. Ini data-data ini bisa kita lakukan analisis menggunakan data mining. Namun diperlukan data pre-processing dulu sebelum dilakukan implementasi. Ini di dalam data mining kita harus tahu dulu tentang data, karena data mining itu berkaitan tentang pengolahan sebuah data.
di sini pengertian dataset atau data itu sendiri itu adalah sekumpulan data objek yang menunjukkan sebuah entitas. Di sini ada kata objek dan entitas, di mana objek itu pasti memiliki sebuah entitas. Yang mana entitas, di sini entitas biasa kita sebut atribut, biasanya memiliki nilai atau value atau field. Kemudian di sini ada kata data objek. Data objek ini biasanya kita sebut sebagai record, point, atau sampel. Kemudian ada atribut. Atribut ini itu adalah menunjukkan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah objek atau poin tadi atau contoh sampel tadi. Misal objeknya itu adalah mahasiswa. Di mana mahasiswa ini dia memiliki atribut, masing-masing mahasiswa itu memiliki atribut. Contoh atributnya itu adalah jenis kelamin, kemudian IPK, kemudian prestasi, kemudian IP semester 1, dan banyak banget. Kemudian nilainya itu misalnya nilainya itu adalah misal IPK-nya 4,0. 4,0 itu adalah value atau field yang dimiliki oleh mahasiswa tadi. Misalnya contohnya di sini saya contohkan. Di sini ada dataset bunga iris, di mana bunga iris di sini memiliki beberapa atribut. Ada 5 atribut. Yang pertama adalah spal length, spal width, petal length, dan petal width. Kemudian ada kelas atau label. Kelas atau label ini adalah jenis bunganya atau kategori bunganya. Di sini ada atribut itu bisa kita bagi menjadi 2, atribut input dan atribut output. Atribut input di sini kita gunakan untuk memprediksi tujuan yang ingin kita capai. Sedangkan tujuannya itu biasanya dinamakan dengan label atau kelas. Kelasnya di sini adalah tujuan kita itu adalah ingin memprediksi apakah dia jenis bunga kategori setosa, versicolor, dan virginica berdasarkan dari atribut inputnya. Kemudian di dalam data kita juga kita harus mengetahui tipe data, maksudnya jenis data, apakah datanya nilai value yang ada dalam data itu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal di sini itu adalah berupa kategori yang tidak memiliki nilai urutan atau dia urutannya tidak ada. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu dia tidak memiliki urutan. Kemudian status perkawinan. Ada single, married, kemudian cerai, dia tidak punya urutan. Urutannya itu misal, apakah status married itu lebih tinggi dibandingkan dengan status single? Tidak ada, sama aja. Jadi dia tidak punya nilai urutan. Nah, kemudian di ordinal itu sendiri berbeda dengan nominal. Kalau ordinal nilainya itu sudah memiliki urutan. Misalnya atribut IPK. Ada atribut IPK misalnya nilainya adalah 1,5, kemudian IPK-nya 4,0. Sekarang kita bandingin mana lebih besar, apakah IPK 4,0 dibandingkan dengan IPK 1,5, yang lebih besar mana? Pasti 4,0. Dia udah memiliki urutan-urutan. Nilai mata kuliah A, B, C itu sudah memiliki urutan, di mana nilai A pasti lebih baik dibandingkan dengan B. B lebih baik dibandingkan dengan nilai C. Sudah ada urutan-urutan. Kemudian ada interval. Interval di sini itu adalah suatu nilai dia memiliki range. Misal di suhu 0 sampai 15 itu dalam masuk kategori dingin atau panas. Dia udah ada range-nya. Kemudian ada rasio, ada panjang, harga, dan umur. Nah, di sini Anda bisa melihat masing-masing deskripsi tipe data rasio, perbedaan rasio, interval, ordinal, dan nominal. Sudah. Nah, kemudian di sini di dalam data preprocessing itu digunakan juga untuk bagaimana caranya kita memahami
tentang data kita. Kelemahan apa yang dimiliki oleh data yang kita punya. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dari data yang kita punya, baru kita olah. Salah satu caranya yang bisa kita gunakan untuk memahami data kita itu adalah bisa menggunakan pendekatan statistika dasar atau statistik deskripsi. Pertama, kita bisa melihat data kita apakah data kita distribusi normal, distribusi negatif atau distribusi positif. Itu bisa. Itu cara kita memahami data kita. Biasanya kalau data yang bagus itu adalah ketika distribusinya normal atau nilai median, nilai rata-rata, dan nilai modus itu sama. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan statistika untuk memahami data kita. Misal kita ingin melihat apakah data kita itu terdapat outlier asing atau tidak. Outlier ini biasanya tentang sebaran data. Contohnya gini, misalnya saya punya 5 karyawan. Dari 5 karyawan itu, 4 karyawannya itu rata-rata gajinya 2 juta. Kemudian karyawan yang lainnya, misal yang 4 karyawan ini gajinya 2 juta, kemudian karyawan yang satunya lagi gajinya 100 juta. Nah, pertanyaannya di sini adalah ada perbedaan yang sangat signifikan nggak mengenai gaji ini? Ada. Dimana yang 4 orang ini dia gajinya 2 juta. Namun di satu karyawan itu gajinya 100 juta. Berarti yang karyawan gajinya 100 juta itu adalah outlier atau berbeda dengan nilai yang normal. Biasanya itu outlier. Nah, jika kita menemukan data kita ada outlier atau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kita bisa lakukan pertama, kita penghapusan data outlier. Atau yang kedua, kita biarin aja. Tergantung dari berapa jumlah outlier dalam data kita. Kalau dia sedikit ya biarin aja, nggak terlalu tidak terlalu ngefek terhadap data kita. Kemudian ini berkaitan tentang data berkualitas. Nah, tadi saya sudah kasih tahu bahwa di dalam data pre-processing ini atau pengolahan data ini tujuannya itu adalah apa? Tujuannya itu adalah kita ingin mengubah data yang mentah menjadi data berkualitas. Pertanyaan lagi, data mentah itu seperti apa? Data berkualitas itu seperti apa? Itu pertanyaannya lagi. Mari kita jawab. Data yang berkualitas itu adalah sebuah data yang tidak memiliki atau terbebas dari noise, outlier, missing value, data duplikat, class imbalance, dan banyak fitur. Itu adalah data yang berkualitas. Saya ulangi lagi bahwa yang dimaksud dengan data berkualitas itu adalah sebuah data yang terbebas atau tidak memiliki noise, outlier, missing value, data duplikat, class imbalance, dan datanya banyak. Nah, adapun yang dimaksud dengan data mentah itu adalah data yang dimiliki yang masih memiliki data noise, yang masih memiliki data outlier, yang masih memiliki missing value atau nilai kosong, yang masih memiliki data duplikat, yang masih memiliki class imbalance, dan yang masih memiliki banyak fitur. Nah, di sini adalah beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk merubah data yang tidak berkualitas menjadi data berkualitas. Di sini teknik-teknik yang bisa kita gunakan itu adalah pertama data cleaning atau pembersihan data. Di dalam data cleaning itu bisa kita gunakan imputasi atau mengisi data yang kosong. Kemudian smooth,
kemudian smoothing, kemudian identifikasi atau penghapusan data outlier, dan kita juga bisa menggunakan menangani data yang tidak konsisten. Kemudian di data cleaning itu sendiri bisa kita menangani data yang tidak imbang, kemudian kita bisa menangani pemilihan fitur. Kemudian di data pre-processing itu bisa kita gunakan teknik data integration. Data integrasi ini adalah kita melakukan integrasi atau penggabungan beberapa database menjadi satu database atau satu data. Kemudian di data pre-processing ini kita bisa menggunakan data reduction atau reduksi data. Biasanya di data yang tidak berkualitas itu fitur atau atributnya itu sangat banyak. Bisa jadi ada 20, 50, itu terlalu banyak. Bagaimana caranya kita memilih yang banyak fitur ini, kita jadikan beberapa fitur, tapi itu yang berpengaruh. Biasanya kita sebut reduksi fitur. Di sini bisa kita menggunakan dimension reduction, kita kurangi dimensinya, kemudian kita kompresi datanya biasa. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan teknik data transformation atau data discrete. Data transformation ini biasanya kita gunakan normalisasi data. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan normalisasi data ini? Ini contoh data-data yang mentah yang kita lakukan data cleaning atau pemeriksaan data. Misalnya contohnya adalah di dalam data set kita itu ada missing value, misalnya pekerjaannya itu tidak diisi, kemudian IPK-nya kosong, itu adalah missing value. Kemudian ada noise ini biasanya ada error atau outlier, misalnya gajinya ditulis dengan min 20. Biasanya kan kalau gaji itu tidak ada yang minus, biasanya nggak ada yang minus 20, nggak ada minus. Kemudian inconsistent data itu adalah beberapa data yang tidak konsisten, misalnya usianya ditulis dengan angka dan dengan numerik, dan ada juga usianya ditulis dengan huruf, itu berbeda, itu tidak konsisten. Nah, untuk data-data yang bersifat missing value atau nilai kosong itu bisa kita lakukan beberapa teknik lagi. Yang pertama itu adalah kita hapus, kemudian kita biarin aja, kemudian imputasi atau isi nilai yang kosong itu menggunakan nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus. Itu bisa kita isi. Ini yang paling sederhana. Nah, ini adalah contoh dari nilai missing value. Nah, di sini ada nilai kosong ya. Di sini ada nilai kosong. Kemudian bagaimana nilai kosong ini kita isi? Biasanya di sini adalah kita isi menggunakan nilai rata-rata, yang nilai kosong ini kita rubah menjadi kita hitung nilai rata-ratanya sehingga menjadi 228,2. Caranya gimana? Caranya adalah kita jumlahkan ini, misal 350 ditambah 302 kemudian ditambah 400 ditambah 89 dibagi 5. Itu ada kita mendapatkan nilai rata-rata ini. Nah, kemudian untuk ngecek data outlier itu bisa kita menggunakan box plot, bisa kita menggunakan histogram. Misalnya di sini contohnya, di sini data yang paling asing yang menurut Anda itu yang paling asing, yang paling jauh dari kepadatan, itu yang mana? Nilai yang di sini adalah nilai yang paling kecil ini, di sini yang USA atau Prancis. Kemudian ini kita skip aja, yang integration itu agak materinya sangat banyak. Yang dari integration itu biasanya kita
kita pelajari di mata kuliah di data warehouse atau big data. Kemudian di data reduksi ini atau reduction data itu kita gunakan untuk mengurangi atribut yang banyak menjadi atribut yang sedikit. Atribut yang sedikit itu adalah atribut yang sangat berpengaruh. Di sini kita menggunakan PCI, di sini kita bisa menggunakan seleksi fitur, itu banyak banget yang bisa kita gunakan. Kemudian di data transformation itu adalah proses yang digunakan untuk mentransformasi nilai aslinya menjadi nilai baru. Di sini pendekatan yang paling banyak digunakan itu adalah normalisasi, bisa menggunakan min-max normalisasi dan z-score. Karena kita contohkan menggunakan min-max. Kalau kita ingin menggunakan min-max normalisasi, itu biasanya kita gunakan untuk merubah atau melakukan normalisasi dan normalisasi menjadi data baru. Data baru ini adalah nilainya adalah 0 sampai 1. Di sini rumusnya itu adalah nilai x sama dengan nilai x min max sama dengan x dikurangi dengan nilai paling kecil pada atribut tersebut dibagi dengan hasil pengurangan nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Itu adalah hasil dari nilai min max-nya. Mungkin di sini saya contohkan di sini. Di sini saya ingin merubah data x-nya. Data x ini kebetulan nilainya adalah, nilainya adalah 1613. Jadi sama dengan x-nya kita ganti 1613 dibagi nilai yang paling kecil itu adalah dia juga 1613 dibagi nilai paling besar itu adalah 4997 dikurangi 1613. Jadi sama dengan 3384. Hasil pengurangan 1613 dikurangi dengan 1613 sama dengan 0, berarti 0 dibagi 3384, hasilnya adalah 0. Berarti nilainya adalah 0. Jadi z-score. Di sini rumus z-score itu adalah z-score sama dengan x dikurangi dengan nilai rata-rata dari x dibagi dengan standar deviasi dari x. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi data preprocessing. Silahkan Anda baca lebih banyak lagi, mungkin lewat YouTube atau lewat di internet atau lewat modul yang telah saya berikan. Silahkan dipelajari lagi. Jika ada pertanyaan yang belum bisa dipahami dari materi ini, silahkan tanyakan di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.